Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa dipertemukan pada pembelajaran daring menggunakan Google Meet. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Nah, untuk kali ini dipimpin oleh Mas Nur Arif. Silakan Mas Nur Arif untuk memimpin doa. On kan dulu mic-nya. Oke. Mari teman-teman sebelum mulai pelajaran kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Nur Arif. Nah, untuk ini udah hadir ya, udah ada 16 peserta. Kemudian untuk absensi nanti saya kirim linknya untuk link absen menggunakan Google Form. Nah, untuk materi ajarnya, apakah kalian sudah mendownload melalui Google Classroom? Untuk semalam sudah saya upload ya, untuk LKPD dan bahan ajarnya. Oke, sudah ya, ada semua. Nah, oke, terima kasih. Oke, sebelum memulai kegiatan inti, ya, untuk sebelum memulai kegiatan inti, ya, saya akan mengajukan pertanyaan kalian. Apakah kalian sudah pernah ke stasiun dan melihat jadwal kereta api? Sudah pernah belum? Sudah. Oke, oke, bagus. Nah, oke. Nah, kalau di papan pengumuman itu yang dalam papan pengumuman tentang jadwal kereta api kan di situ terbagi menjadi beberapa baris yang di situ ada nama-nama kereta, kemudian untuk yang kolom-kolom itu berupa jadwal keberangkatan dan kedatangan. Nah, pada tabel tersebut bisa dilihat tampilannya ya terbagi atas baris dan kolom. Nah, kemudian dari tampilan tersebut dimaksudkan untuk apa? Untuk mempermudah orang untuk membacanya. Bayangkan kalau jadwal yang ada itu berupa teks narasi ya, berupa paragraf-paragraf, tentu akan sulit untuk menyerap informasi yang ada. Nah, maka dari itu informasi yang ada misalnya dalam pengumuman tadi tentang jadwal keberangkatan kereta dibuat suatu pemodelan yang berisi simbol-simbol yang kemudian dibentuk menjadi suatu tabel. Nah, kurang lebih nanti gambaran dari suatu matriks untuk pembelajaran kali ini karena baru pertama kali untuk matriks seperti itu ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti juga untuk penyelesaian matriks ini menggunakan persamaan linear ya untuk penyelesaiannya. Nah, persamaan linear ini nanti digunakan dalam kesamaan matriks. Nah, pada pembelajaran hari ini, metode yang akan kita gunakan adalah discovery learning. Discovery learning ini, nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengetahui pengertian tentang matriks, kemudian istilah dalam matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, transpose matriks, sampai dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk pelajaran kali ini, nanti awalnya saya akan melakukan presentasi ya, presentasi tentang materi awal dulu. Kemudian kalian kalau tadi sudah melakukan diskusi ya, sudah melakukan diskusi tentang LKPD yang ada, kemudian nanti mempresentasikan perwakilan dari kelompok. Kemudian nanti salah satu dari kalian akan menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Untuk penilaian nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian pengetahuan ini dari soal yang nanti akan saya kirimkan ya. Kemudian ada penilaian keterampilan ini dari LKPD yang kalian buat. Oke, untuk kegiatan inti kita mulai saja. Share screen dari saya. Nah, sudah kelihatan toh? Oke. Ini oke, terima kasih. Nah, ini pertemuan pertama ini tentang matriks. Ya, kita langsung mulai untuk materinya. Bentar, slideshow. Nah, mengenal bentuk dan ciri matriks.
Nah, seperti tadi gambaran awal ya. Di sini juga sama, ini informasi tentang penjualan tiket ya berupa tabel-tabel ini. Nah, dari data yang ada ini dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan judul baris dan kolom. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Ya. Ini untuk barisnya, kemudian untuk kolomnya ini ada 2 tentang hari. Nah, penulisan matrik itu seperti ini, ya. Jadi definisi matrik, kelompok bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dengan berbentuk persegi panjang, dan ini diletakkan pada kurung biasa dan kurung siku. Nah, penamaan matrik ini menggunakan huruf besar, kemudian ada sama dengannya. Nah, di dalamnya ini yang disebut elemen. Oke, lanjut. Notasi matrik seperti ini nanti ada pada bahan ajar yang sudah saya upload tadi. Nah, istilah yang perlu kalian ketahui tentang matriks ya. Istilahnya yang pertama adalah baris. Baris ini adalah susunan bilangan yang dituliskan secara mendatar ya pada matriks. Kemudian kolom ini yang susunan bilangannya berupa tegak atau vertikal. Sedangkan elemen ini adalah bilangan-bilangan yang terdapat di dalam suatu matriks. Secara umum nanti disimpulkan menggunakan huruf kecil. Nah, ini nanti latihan ini ada pada LKPD atau lembar kegiatan yang kalian tadi sudah download. Nah, sekarang perhatikan, ini ada bentuk matriks A. Ini terdiri dari 2 baris ya, ada 2 baris, kemudian kolomnya ada 3. Kolomnya itu yang vertikal ini, tegak 1, 2, 3. Nah, dalam hal ini matrik ini dikatakan berukuran banyaknya baris tadi ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Nah, jadi order matrik ini adalah suatu ukuran dari matrik ya, yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jenis-jenis matrik, nah ini juga sudah ada pada bahan ajar kalian. Ada matrik bujur sangkar yang bentuknya persegi, matrik 0, ini semua elemennya adalah 0. Matriks diagonal, nah diagonalnya ini ya, yang menyamping ini, yang bentuknya persegi. Kemudian matriks skalar ya adalah matriks diagonal yang angka pada diagonal ini sama. Ada matriks identitas, yang matriks yang di dalamnya ini adalah satu semua elemennya. Kemudian ada matriks segitiga atas, elemennya yang berupa bentuk segitiga ini ada di atas. Kemudian ada yang segitiga bawah, ini yang elemennya ada di bawah. Nah, nih sekarang kita masuk ke transpose matrik. Transpose adalah suatu matrik baru yang diperoleh dengan cara merubah elemen baris menjadi elemen kolom. Lambangnya adalah A pangkat T. Matriks A ada pangkatnya T. Bisa berupa T kecil, bisa berupa T besar, nanti tergantung sumber belajarnya. Misalnya buku ada yang menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Jadi intinya adalah transpose matrik itu merubah elemen baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, ini bentuk umumnya. Oke, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Jadi untuk penyelesaiannya, baris pertama menjadi kolom pertama 27 menjadi kolom pertama 27, 14 menjadi 14 ya. Kemudian ada 2 baris 3 kolom. Baris pertama 603 ini akan menjadi, nah ini baris kolom pertama 603, baris kedua menjadi kolom kedua. Penyegaran dulu, coba tebak ya, jawab dengan cepat. Nah, ini mobil ini berada di parkiran nomor berapa? Yuk, monggo silakan on mic-nya. Ya, berapa? 98. 98. Oh, 90. Yang lain urutannya bisa dilihat. 16, Pak. 16. Mobilnya ini mobil. 16, Pak. Salah, ini bisa dilihat coba. Ini angkanya terbalik ya. Ya, ini 86. Ini harusnya 80. Itu 88, 89, 90.
Oke, lanjut dulu. Open dulu mic-nya Januar. Oke. Ya, coba lagi ini. Nah, untuk ubah satu batang saja untuk memperbaiki jawaban ini, ya. Oke, coba yang mana yang bisa dirubah, angkanya yang menjadi berapa harusnya. Lalu silakan mic-nya di-on-kan dulu. Angka 6, Pak. Menjadi angka berapa? Menjadi angka 0. 0 ya, dengan cara merubah ini ya. Oke. Berubah stick warna hijau. Oke, terima kasih ini untuk penyegaran kali ini. Nah, sekarang kita lanjut saja ke materi selanjutnya, tentang operasi matriks. Nah, ini sebenarnya sudah ada pada bahan ajar kalian, nanti tinggal mempelajari. Kita langsung saja ke diskusi yang ada ya. Nanti dipersiapkan kelompoknya untuk menunjuk perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Ya. Untuk diskusi menggunakan share screen dari saya saja. Nah, kalau yang ini kan harusnya sudah bisa. Kita langsung saja menuju, kalian mempresentasikan ini saja dulu. Ya, untuk kelompok pertama silakan siapa yang mau mempresentasikan? Mas Nurwahid. Oke, siap. Ya. Ini baca dari sini saja ya. Silakan diskusinya dibacakan. Ya, monggo. Nomor 1 nih. Ya. Manakah yang matrik yang sama? A sama dengan D, kemudian yang satu lagi apa dengan apa? Metrik yang sama, A sama dengan D, Ya. dan B sama dengan C. B sama dengan C. Oke, 1, 1, 4. Yang ini 2 kali 2 hasilnya juga 4. Oke, sama. Lanjut yang nomor 2. Ya, tentukan nilai A, B, dan C. Jadi jawabannya A min B sama dengan 5. Ya. Lanjut. Ada 3 persamaan tuh Pak. Ya. Terus B plus 3 sama dengan min 1, 3C sama dengan 12. Ya. Hmm. Kalau untuk persamaan pertama nih tidak bisa langsung diselesaikan, harus melalui persamaan kedua. Ya, oke. B plus 3 sama dengan min 1, B sama dengan min 1 min 3, B sama dengan min 4. Oke. Ya. Jadi dari B sama dengan min 4 kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A. Nah. Jadi nanti A min B sama dengan 5. Terus A min 4 sama dengan 5. Ya. A plus 4 sama dengan 5. Terus A sama dengan 5 minus 4. Ketika A berapa? A sama dengan 5 minus 4. Oke. Terusnya sama dengan 1. Oke, sekarang yang C. C-nya berapa? C-nya 3C sama dengan 12 nih. Terus Ya. C sama dengan 12 per 3. Jadi C sama dengan 4. Oke. Jadi A sama dengan 1, B Ya. minus 4, C 4. Oke, ya. Oke, kelompok lain mungkin ada tanggapan atau sama? Monggo, yang mau menanggapi. Oke, enggak ada. Sama, Pak. Oh, sama. Oke. Dalam Kelompok satunya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut untuk diskusi presentasi selanjutnya. Sekarang yang ini. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mewakili? saya, Pak. Siapa ini? Coba. Mas Rama ya? Ya, Oke, silakan Mas Rama. Diskusikan hasil diskusi kelompokmu. ya terima kasih Pak Fajar. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari soal yang diberikan oleh Pak Fajar.
Ada satu soal tapi ada butir A dan butir B ya Pak. Ya. Nah, itu kan soalnya diberikan metrik-metrik, metrik A Ya. 4 min 1, terus 3 2, Ya. kemudian metrik B 2 1 min 3 0, Ya. dan metrik C 4 sama 2. Ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, bentuk penyelesaiannya adalah yang A yaitu A plus B dan B plus A. Ya. Hasilnya langsung saja berapa sini? Hasilnya adalah dari kelompok kami ya Pak, itu 4 plus 2, Ya. kemudian dalam kurung min 1, tutup kurung plus 1, Ya. kemudian 3 plus dalam kurung min 3, tutup kurung, kemudian 2 plus 0. Nah dari itu maka menghasilkan Berapa sini? 6 Hmm. 0 Ya. 6 0 0 2. Oke. Kalau B tambah A berapa Nah hasilnya? kemudian yang metrik B tambah A Ya. yaitu 2 plus 4, terus 1 plus dalam kurung min 1, Ya. tutup kurung, kemudian dalam kurung min 3, tutup kurung plus 3, kemudian 0 plus 2. Maka hasilnya adalah 6 0 0 2. Oke. Sama nggak A tambah B dengan B tambah A? Ya, kalau misalnya dari kelompok kami hasilnya sama Pak. Sama. Maka Oke. ya maka keduanya tersebut berlaku sifat komutatif. Oke. Benar. Oke. Nah, kemudian yang bagian B ya Pak, Ya. itu kan soalnya dapatkah Anda mencari hasil dari A plus C? Ya. A Kemudian tambah C. mengapa? Ya. Ya A tambah C. Nah itu kalau misalnya dari kelompok kami tidak bisa Pak, karena Kenapa? ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks C. Oke. Nah, Ya. Benar. maka syarat dua metrik dapat dijumlahkan yaitu jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Oke. Itu Pak dari kelompok kami. Oke. Terima kasih Mas Rama. Nah, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ya, Atau sama? Sama sih Pak. Oke, terima kasih. kesimpulannya Ya. perlu dibacakan nggak Pak? Tadi sudah. Oke, nanti biar temanmu yang lain ya yang membacakan ya. Oke, siap Pak Fajar. Oke. Oke, untuk kelompok lain nanti tinggal melengkapi LKPD yang ada ya. Ya, nanti kalian bisa selesaikan, kemudian hasilnya bisa dikirimkan. Nah, karena keterbatasan waktu, ya, kita cukupkan dulu untuk diskusi kali ini. Kita masuk penutup. Nah, silakan untuk persiapan untuk membacakan hasil diskusi, bukan diskusi, untuk pembelajaran kali ini ya. Silakan salah satu membacakan hasil pembelajaran kali ini, kesimpulannya apa? Monggo dipersiapkan. Mungkin Mbak Alia. Ya, Mbak Alia bisa membacakan hasil kesimpulan dari diskusi yang ada kali ini. Oke, Mbak Alia. Kemudian ada lagi untuk kesimpulan selanjutnya. Mas Yaki, coba. Kesimpulan kedua nih Pak, Ya, silakan Mas Yaki. penjumlahan
matriks berlaku sifat komutatif, Mm-mm. hanya matriks yang berurut sama yang bisa dijumlahkan. Oke. Nah, demikian untuk kesimpulan yang ada sudah kalian buat. Nah, kemudian jadi tadi dua matrik atau lebih dikatakan sama jika ordonya sama. Kemudian penjumlahan matrik ini berlaku sifat komutatif dan hanya yang matrik berordo sama yang bisa dijumlahkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, jadi kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari saya, kemudian sudah mendengar juga pemaparan dari teman kalian dalam perwakilan kelompok ya tentang diskusi tadi. Jadi tadi sudah kita pelajari tentang pengertian matrik, kemudian istilah dalam matrik, jenis-jenis matrik, kesamaan matrik sampai pada penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, silakan nanti kalian mengerjakan tes formatif yang ada. Nanti linknya akan sudah saya kirimkan melalui WA group ya. Nah, kalian juga menyelesaikan LKPD yang ada nanti juga dikumpulkan. Jadi tetap jaga kesehatan kalian karena ini pembelajaran jarak jauh ya, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Untuk pertemuan selanjutnya, oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini ya yang saya sampaikan. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan melalui Google Meet ini, kita berdoa ya. Nah, sekarang kali ini yang memimpin doa Mas Januar ya. Yuk, silakan Mas Januar untuk memimpin doa. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Januar dan para siswa sekalian. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.